Nomor satu bagi kalian yang memilih gambar ini, oke. Ini akan menjadi reading kalian tentang apa yang buat kalian keren, oke. Jadi mari kita lihat. Sorry, kaki saya ada di sana guys. Mohon maaf. Agak harus cari tempat TW ya. Sebentar. Mari saya kocok kartunya. Kali ini kartunya agak panjang guys. Oke. Kita kocok. Apa yang buat pal nomor satu itu keren? Atau orang-orang yang milih pal nomor satu keren? Apa yang buat orang-orang memilih pal nomor satu keren? Kita lihat apa yang buat orang memilih pal nomor satu keren. Wow, kita punya the star. Kita punya the devil. Obsession, the star dengan inspiration. Oh my god, sorry guys, ada rambut saya. Agak gimana ya, tapi yaudah. Kita apa yang buat pal nomor satu keren? Orang-orang yang milih gambar. Wow. Oke. Pal nomor satu keren. Terlalu banyak ini, kita ambil ini aja. Four of Pentacles dengan control. Lihat lagi apa yang buat pal nomor satu keren. Buat pal nomor satu keren. Buat pal nomor satu keren. Sorry ya guys kalau misalnya kocokannya agak lama, kalian bisa skip atau cepetin. Biasanya saya dulu cepetin ya, tapi entah saya bisa pingin ngedit atau tidak. Tapi ya mari kita lihat saja. Mari kita lihat apa yang bikin pal nomor satu itu keren. Kenapa pal nomor satu atau orang-orang yang milih pal nomor satu itu keren? Mantap. Akhirnya kita punya banyak juga, tapi ya kita ambil aja. Kita punya Vision, Seven of Pentacles. Kita punya di Hangman nomor 12, Stillness. Ini diam ya. The World Completion, penyelesaian. Mari kita taruh kartunya agak di tengah ya guys. Oke. Agak di tengah sedikit biar kita bisa melihat. Bottomnya kita punya Five of Cups, grief. Ini kayak grief tuh kayak kesedihan ya, kayak bersedih gitu, kedukaan. Yes. Kita punya the star. Bisa jadi kalian dengan the star dan the star lagi dengan Four of Pentacles sama obsession, kalian mungkin bisa mengontrol, punya kontrol yang baik. Saya nggak tahu ya kenapa ini. Saya lihat kayaknya kalian bisa kontrol emosi kalian gitu loh. Kalian bisa kontrol devil kalian gitu loh. Kalian bisa kontrol, misalnya kalian emosi, kalian lagi mau banting segala macam lah misalnya ya, kalian bisa kontrol, kalian bisa suppress. Saya nggak tahu sih itu bagus atau tidak.
tapi setidaknya selama itu tidak mengganggu orang lain, mengganggu kehidupan orang gitu kan ya. Saya rasa kalau kalian bisa tuangkan hal itu ke dalam bentuk apapun, entah itu nulis, entah kalau kesedihan atau mungkin apapun itu, bisa ya disampaikan gitu. Tapi tetap tidak merugikan orang, oke? Nggak berarti kamu harus mukul orang gitu kan. Kadang devil kan kadang lumayan melekat gitu ya, atau ada kemelekatan atau ketakutan atau ketergantungan terhadap misalnya duit lah, obsesi terhadap orang lah. Bisa jadi kalian, apa yang buat kalian keren itu dengan the devil ini, kalian tuh sama di hangman ya, ini ketenangan ke, kadang orang juga mikir enlightenment tuh pencerahan, penerangan. Bisa jadi kalian bisa melihat, karena obat dari The Hangman tuh healing message-nya itu dia bisa melihat di perspektif yang lain, di perspektif yang berbeda gitu kan, dia terbalik. Jadi bisa jadi kalian tuh bisa melihat obsesi kalian, bisa melihat ketakutan, kemelekatan kalian, dan melihatnya dari perspektif yang berbeda gitu loh. Misalnya mungkin kalian sedang dalam kesusahan nih, kalian mungkin sedih, entah kalian mungkin ditipu orang lah atau apalah, tapi kalian melihat, kalau kalian bisa lihat dari perspektif yang lain selain kalian ditipu orang, kalian tuh bisa mengerti, oh ternyata orang nih nggak semuanya baik gitu kan. Kalian tuh belajar. Nah mungkin dari situ juga kalian bisa punya penyelesaian gitu loh, bisa mengakhiri siklus yang mungkin, atau bisa menjadi pembelajaran sehingga kalian menutup orang-orang yang seperti itu, tidak ber tidak berpangku tangan, atau tidak karena obsesi atau devil atau attachment atau kemelekatan ini kan banyak ya, ada dengan kemelekatan terhadap uang, kemelekatan terhadap abandonment issue, takut ditinggalkan, kemelekatan terhadap segala macam hal itu ya, banyak ya. Jadi bisa jadi kalian dengan stillness atau dengan melihat dengan pencerahan atau melihat dari perspektif yang berbeda, kalian bisa mendapat pencerahan dengan melihat dari perspektif yang berbeda. Nah, karena the devil Hackman tuh begitu kan. Dan ya kalian bisa menyelesaikan, mengakhiri, oke, segala sesuatu yang tidak baik itu. Bisa jadi kalian tuh dengan the world, entah kalian suka traveling atau kalian suka keliling dunia, atau kalian suka nyimpan duit untuk keliling dunia dengan Four of Pentacles. Atau kalian tuh, Four of Pentacles tuh kan kayak tenang, kayak dia tuh melindungi uangnya gitu kan ya, kayak ya kayak nggak banyak ngambur-ngamburin duit lah kesannya. Mungkin kalian uh, supaya kalian bisa keliling dunia lah, atau kalian mungkin supaya kalian bisa happy atau merasa puas di dunia ini, kalian bisa punya freedom terhadap apa yang mau kalian gunakan gitu kan, entah itu duit kalian atau gimana. Dengan the star inspirasi, bisa jadi ini tentang keinginan kalian ya, apa yang kalian mau lakukan, lah misalnya, apa yang kalian mau capai, misalnya apa yang wish fulfillment kalian yang kalian mau lakukan gitu. Bisa jadi kalian tuh orangnya sabar, kalau misalnya ya bisa jadi ini kalau kita lihat dari cara cerita gitu kan ya, jadi kalian nih orang yang suka bermimpi, orang yang suka mau melakukan sesuatu gitu kan, tapi mungkin ada keraguan-keraguan yang muncul, ada attachment, atau mungkin validasi dari orang, atau takut susah, atau takut gagal, atau takut gimana. Jadi mungkin kalian suka mengontrol diri sendiri, atau mungkin agak tidak menampakkannya gitu. Bisa jadi kalian orangnya lumayan ya tenang. Mungkin karena itulah kalian agak-agak ada grieving ya, ada kesedihan atau kedukaan, entah mungkin kalian
ada yang gagal dulu, atau mungkin ada penyesalan, atau mungkin ada dulunya gimana gitu kan, terhadap segala sesuatu apapun ini yang mungkin terus terjadi gitu kan. Mungkin kalian berusaha sabar dan berusaha kedepannya tuh gimana gitu, kedepannya tuh lebih baik lah setidaknya. Baru kalian berusaha melihat segala sesuatu dari perspektif yang berbeda, menjadi lebih baik gimana caranya mungkin, atau mungkin menerima keadaan dan melihat dari ya perspektif yang berbeda, tidak seperti orang yang mungkin merasa rugi atau gimana. Kalian bisa ngambil positifnya mungkin, atau ngambil gimana bisa mengubah ini menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi kalian gitu loh. Melihat sesuatu itu sebagai pembelajaran lah. Kayak contoh tadi, kalau misalnya kalian ditipu orang, kalau misalnya kalian terlalu fokus sama ditipu terus kan itu sedih juga ya mungkin. Tapi kalian berusaha, enggak juga berusaha sih, mungkin lebih ke ya udahlah, diterima gitu kan, dan lihat mana lagi yang bisa kalian ambil. Oh ternyata nggak semua orang baik, jadi kalian bisa belajar. Nah itu caranya, melihat dari perspektif yang berbeda, mempelajari dari obsesi atau dari kemelekatan, sehingga kita bisa menyelesaikan atau bisa melewati, menjadi penuh kan, whole penyelesaian, selesai, rasanya utuh, rasanya akhirnya komplit semua gitu loh. Komplit kan, komplit ya, dari briefing itu. Oke, itu yang kita dapat dari tarot. Mari kita lihat dari dari oracle. Ngocoknya begini ya. Kebalik ya. Oke. Dan kalian ya, oke saja. Dengan saya ngocoknya kembali. Oke. Apa yang buat kalian nomor 1 ini keren? Kalian buat orang-orang yang milih kalian nomor 1 atau gambar nomor 1 keren. Okay. Kita punya nourish the sacred feminine, menutrisi femininitas yang terlindungi lah, yang dilindungi itulah pokoknya. Nomor 18 ya. Mari kita lihat lagi apa yang buat nomor 1 keren. Sacred mirror. Ini mirrornya apa ya? Kaca. Cermin, yes. Sacred nomor 33. Oke. 2 aja lah ya. Kita punya soul on fire. Oh, fire. Semangat ya, 38. Kan mungkin orangnya semangat ya. Orangnya semangat, berapi-api. Muncul dari intinya keluar. Kayak keinginannya tuh keluar, dimulai dari dalam. Suka bangkit. Bangkit tuh rise ya di kartu ini. Soul on fire. Bisa jadi kalian orangnya yang pergi ke keinginan kalian, pergi ke mewujudkan keinginan kalian. Bisa jadi orang yang suka apa namanya, orang yang suka yang kalau misalnya mau pergi ke sesuatu tuh kayak melakukannya gitu loh, kayak ayo semangat, kita pasti bisa gitu. Kasih semangat, kasih pencerahan, kasih
api lagi ke diri sendiri, bisa jadi ke diri sendiri, ke orang lain juga bisa gitu kan. Nourish the sacred feminine, bisa jadi kan orangnya lumayan feminin, kita punya dua sacred ya. Sacred sacred itu apa ya bahasa Indonesianya ya, silahkan searching sendiri lah ya. Cari sendiri, menutrisi sacred feminine. Kalian mungkin bisa jadi orangnya lumayan 18-nya apa ya, 18-nya kalau ditarot itu 18, ini 17, nah, 18 itu apa ya, saya bilang ke blank. 18 itu apa, it's hard. 18 itu oh bulan, yes, the moon. Nourish the sacred feminine, menutrisi diri kalian yang feminin. Mungkin kalian orangnya suka self love atau suka santai, suka sendiri. Coba kita lihat yin, inner knowing, pengetahuan dari dalam. Alam bawah sadar, mendengarkan intuisi, memberikan cinta tanpa syarat. Fertility ini kesuburan, mimpi ramalan, circadian cycles, gak tau nih apa nih, phases of the moon nih, langkah-langkah bulan, bukan langkah-langkah, kayak cycle bulan itulah. Wisdom, tradisi kebijaksanaan, membuat kembali, nurturing, teaching, healing. Lebih pakai feeling ya, lebih pakai intuisi. Yes. Lebih keibuan bisa jadi. Agak emosional juga ya kayaknya. Agak bukan suka, mungkin agak suka nangis, tapi orang yang suka nangis itu kan emosionalnya mantep ya. Lumayan emosional lah. Bukan berarti itu jelek ya, enggak. Saya nggak bilang orang yang suka nangis itu cengeng atau jelek atau gimana. Kalian cuma suka nangis aja, itu aja. Sacred mirrors. Sacred mirrors. Sacred mirrors kita punya melihat divinitas ilahi di orang lain, mengetahui lebih mengenai dirimu sendiri dengan oh my god, sorry guys. Sharing talenta dan bakat kamu. Menemukan soul, jiwa-jiwa yang baik di jalan yang sama. Kolaborasi, melihat evolusi, koneksi, terkoneksi, satu, kesatuan, tempat kamu di bintang. Mungkin kalian punya teman-teman yang bagus, atau kalian mungkin entah nanti akan bertemu dengan orang-orang yang baik. Mungkin kalian ini orang yang punya di dalamnya tuh orang yang punya semangat, punya keyakinan, punya api, oke. Jadi bisa jadi kalian akan bertemu atau menarik orang-orang yang sama seperti kalian, yang sama-sama baik lah, misalnya. Sama-sama rendah hati, begitulah ya. Ini lebih sangat feminin ya, sangat feminin nih dua kartu ini. Nourish the sacred feminine. Ya kayaknya kalian tuh orang yang lebih ayo sama-sama, lebih ngerangkul, lebih kan feminin gitu ya, lebih ke menerima, lebih ke menarik, lebih ke ayo menawar ya, bisa jadi. Oke? Mungkin kalian tuh orang yang suka sama-sama, atau orang-orang lihat kalian tuh sangat ayu,
kalau kalian tidak merasa seperti itu ya bisa jadi kalian tuh intinya mungkin seperti itu. Oke, jadi itu saja yang saya dapat hari ini untuk kalian. File nomor 1, semoga ini membantu. Silahkan like, comment, share, subscribe channel ini, video ini kalau kalian merasa ini membantu dan resonate. Kalau tidak resonate silahkan pilih file lain ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye. File nomor 2 bagi kalian yang memilih gambar ini akan menjadi reading kalian tentang apa yang buat kamu keren. Oke. Nah, karena itulah yang merupakan judul dari ini. Oke, mari kita mulai aja lah ya guys. Kita shuffle gunakan tarot moon and star tarot. Oke. Baru kita akan pakai oracle sacred feminine lagi, sacred creator oracle card untuk lebih detailnya, lebih banyak lagi tentang ya apa yang buat kalian keren. Oke, nah mari kita mulai. Apa yang buat kalian nomor 2 keren? Apa yang buat file nomor 2 keren? File nomor 2 kita, orang yang milih gambar kedua keren. Amin. Apa yang buat orang-orang file nomor 2 keren? Orang yang milih gambar file nomor 2. Oke. Kita punya Five of Wands, Chaos. Ini Chaos ini kayak bukan hancur gitu sih, kayak berantakan, yes, kerusakan gitulah. Oke. Edukasi, Page of Swords. Kita lihat. Apa yang buat file nomor 2 keren? Karena file nomor 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kalau ini kartunya keluar juga begitu ya bagus. Rencananya saya mau 1, 2, 3, 4. Tapi karena file nomor 1 keluarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi mari kita bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6 saja. Oke. Mari kita lihat apa yang buat file nomor 2 keren. Saya buat orang-orang yang memilih gambar nomor 2 keren. Oke. Dia mau keluar langsung. The Hangman, Stillness, diam. Saya akan buka semua, upright semuanya. The Devil, obsesi. Dua kartu ini keluar di file nomor 1, tapi posisinya berbeda sih. Ya. Mari kita lihat. Mungkin kalau kalian ada yang tertarik nomor 1 juga silahkan, kalau tidak ya tidak usah guys. Oke. Oke. File nomor 2. Apa yang buat orang-orang ini file nomor 2 nih kalian? Itu punya 2. Queen of Pentacles, stabilitas. Six of Wands, achievement. Achievement tuh pencapaian, yes. Saya mau bilang pendapatan lagi. Apa yang kamu capai, pencapaian kamu. Oke. 2 kartu jangan enggak 1.
bottom kita punya moon, misinterpretation, interpretasi yang gagal atau salah. Ini kayak mengira-ngira tapi mungkin salah atau gimana atau apa gitu, lumayan agak salah paham mungkin. Oke, kita punya lambang Pisces di sini. Mari kita lihat lambang ini, Capricorn dan Devil. Ya, ada stabilitas juga. Di sini juga ada Pisces di sama Hangman. Berarti ini Pisces lumayan ini ya, lumayan kuat ya, sangat kuat ya di sini ya. Karena kita punya dua major arcana yang sama-sama Pisces. Tapi karena dua kartu ini lebih ke kayaknya kalian, karena Pisces dia kan orangnya suka kontemplasi ya. Kadang dia orangnya lambat mengambil keputusan karena dia memikirkannya terlebih dahulu, tapi kadang mungkin agak-agak overthinking kadang. Tapi orang Pisces itu kan orang yang lumayan intuitif ya, intuisinya lumayan kuat. The Moon juga, mereka feminin, lebih emosional kalau dari Piscesnya sendiri. Ya itu saja sih yang saya tahu tentang Pisces ya. Kontemplasi, mereka tuh kontemplasi itu bisa jadi orang yang ya meditasi terlebih dahulu atau memikirkan terlebih dahulu sebelum memutuskan kebanyakan kadang. Oke, jadi kita mulai. Kita punya chaos obsesi. Kalian nih entah sesuatu terjadi dengan edukasi kalian tuh gimana, atau kalian tuh mungkin agak-agak bimbang mau lanjut kuliah lah atau mau gimana lah. Kalau misalnya ini spesifik banget ya. Tapi kalau tidak, bisa jadi kalian tuh orangnya lumayan ceplas-ceplos, lumayan ngomong aja gitu, lumayan sadis omongannya. Bisa jadi entah saat ini atau dulu kalian mungkin agak ada kemelekatan ya, atau agak ada keraguan untuk maju atau untuk melangkah, mungkin untuk belajar lagi, atau mungkin untuk bekerja sendiri, atau untuk melakukan sesuatu pekerjaan, atau mungkin lebih ke keyakinan ya, mungkin stabilitas yang membuat kalian tuh stabil atau merasa stabil. Kalian tuh mungkin agak merasa kurang stabil, atau mungkin agak-agak takutan, atau mungkin harus banyak-banyak bersaing atau bekerja sama, atau kalian takut akan saingan, atau kalian takut akan ada kemelekatan terhadap apa namanya, kayak harus berjuang gitu loh, harus mati-matian lah atau apalah, atau merasa capek lah atau gimana gitu kan. Tapi mungkin entah dengan Page of Swords kalian sudah belajar, atau mungkin ini Page of Swords-nya orang lain kayak melihat kalian, atau mungkin agak-agak entah mungkin omongannya lumayan sakit atau menyakitkan atau gimana, yang membuat kalian tuh mungkin diam dan tergantung gitu aja, atau stop terlebih dahulu, baru mungkin kalian agak galau kadang mungkin tentang masalah entah tentang orang, atau tentang edukasi, atau tentang mental kalian yang mungkin kalian harus yakini kembali. Karena mungkin di sini ada demun juga ya, ini kayaknya tentang ketakutan atau alam bawah sadar yang bikin kalian takut, yang mungkin muncul dengan sendirinya ya, overthinking. Tentang kebahagiaan emosional, tentang mungkin diri sendiri atau mungkin dengan orang lain ya.
menjalani hubungan atau apa atau gimana. Obsesi, takutan, mungkin dulunya nggak tahu ya kenapa ini ditanya, entah mungkin kalian sekarang seperti inilah, merasa kurang stabil atau gimana. Tapi mungkin bisa jadi kalian sekarang berada di saat-saat yang stabil, yang sudah mungkin melepaskan obsesi ini hilang, atau mungkin kalian lebih tidak mau terlalu terikat dengan obsesi ini. Ya it's okay, itu wajar kan. Kalau misalnya kita merasa ragu atau kita merasa takut terhadap sesuatu, itu wajar. Mungkin ada trauma-trauma atau ada luka masa lalu yang akhirnya muncul, atau mungkin dari yang ditanam dari dulu-dulu tanpa kita sadari, oh ternyata muncul. Kan segala ketakutan itu bukan diri kita ya, bukan siapa diri kita pas kita datang lahir atau apapun itu, tapi itu mungkin muncul atau tertanam saat kita mulai tumbuh, saat kita mengetahui lebih banyak, saat kita belajar, itu akan muncul dan kita pun tahu, oh ternyata ada cycle, ada lingkaran gitu di sini. Lingkaran kayak wheel of fortune ya. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang sedih, kadang enggak. Jadi mungkin kalian sudah belajar dari pengalaman, dari mungkin rasa takut atau rasa harus 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 berusaha, atau harus kerja keras, atau harus gimana, atau harus pontang-panting ke sana ke sini, atau merasa tidak yakin pada diri sendiri atau gimana, atau merasa harus berkompetisi lah, atau harus bagaimana. Tapi mungkin kalian sudah melihat di dengan perspektif yang berbeda. Kalian mungkin sudah merefleksi, karena The Hangman ini kan orang yang melihat di perspektif yang berbeda terhadap suatu situasi. Bisa jadi kalian mungkin tidak mau terlalu terpaku pada hal yang negatifnya mungkin. Bisa jadi kalian, oh begini toh, yaudah aku, apa yang bisa kalian pelajari dari hal tersebut, bisa jadi karena di sini ada belajar juga. Mungkin kalian sudah belajar dari segala apapun itu. Mungkin kalian sudah memutuskan, oke aku nggak mau lagi gitu kan, misalnya gitu. Sudah lebih stabil, lebih tenang, lebih aman, dan bisa jadi kalian, entah kalian mungkin sukses, atau entah kalian mungkin dilihat orang, atau karena ini kan pencapaian ya, entah kalian mencapai penerangan, karena ini bisa jadi juga penerangan kan, kalian bisa jadi tercerahkan oleh pemikiran kalian atau dari pelajaran hidup yang dulu-dulu ini. Oh kalian mengetahui, entah kalian mungkin men-sharekannya kepada orang lain, atau orang kalian melihat pencapaian kalian, karena Six of Wands ini orang-orang yang melihat pencapaian seseorang gitu kan, bisa jadi begitu. Makanya ini mungkin ada orang lain lagi, entah yang mungkin berkata lumayan gimana, tapi orang kayaknya ngelihat kalian tuh lumayan kalian tuh jujur, karena kalian mungkin cepat ceplos juga mungkin orangnya, bisa jadi begitu guys. Oke. Kalian ya bisa jadi orang tuh ya mungkin orang tuh nganggap kalian tuh keren karena kalian mungkin cara pandangnya tuh berbeda atau unik atau beda dari yang lain gitu loh. Sama mungkin mereka nggak pernah denger hal seperti ini gitu. Dan kayaknya kalian tuh secara, kalau kalian nggak secara materi mencukupi atau gimana, atau kalian tidak merasa cukup secara materi gitu kan, atau secara materi luar biasa wow, mungkin orang-orang ngelihat kalian tuh tenang, bisa mengendalikan diri atau tidak warawiri, atau tidak cengengesan atau enggak gimana gitu kan, tenang gitu. Wah, still okay. Dan ya yeah, that what makes you awesome guys. Okay, jadi mari kita lihat dari Sacred Creator ini. Okay, mari kita lihat guys.
lucu juga kayak mohon maaf ya. Cara pengocokan yang begitu unik. Oke. Apa yang buat file nomor 2 keren? Atau orang-orang yang milih gambar nomor 2 keren? Oke, kita punya kamu adalah puisi yang hidup nomor 32. Apa yang buat orang-orang yang milih gambar nomor Oke, kita punya 3. Backnya kita punya move beyond intention to believe. Nah, bergerak melebihi keinginan atau intensitas untuk percaya atau dari kepercayaan misalnya. Oke. Kita punya mimpin metamorfosis kamu dan sinari dari ketidakpastian yang tidak disangka. Ini sinar atau halilintar gitu ya. Keingat Hatta Halilintar saya. Kenapa saya ngomongnya agak-agak mungkin kan orangnya main gagap-gagap gitu ya, atau ada gugupan enggak? Oke, perasaan saya doang. Atau bagaimana guys? Oke. You are living poetry. Jadi kalian tuh entah kalian mungkin punya pengalaman hidup gimana ya, tapi entah apapun itu yang kalian alami sebelumnya, itu adalah cerita kalian sendiri gitu kan. Itu kan hidup kalian sendiri. Kalian adalah bintang utama atau pemeran utama dari hidup kalian sendiri guys. Oke. Jadi itulah kisah masing-masing orang tuh unik, pengalaman orang tuh unik. Jadi kamu nggak perlu bandingin pengalaman kamu atau apa yang kamu alami atau apa yang orang alami, kenapa orang gampang dapat sesuatu misalnya, atau kenapa orang tuh susah dapat sesuatu misalnya, atau kenapa hal ini terjadi pada orang itu, kenapa hal ini terjadi pada kamu, kenapa hal ini terjadi pada siapa gitu kan. Tuh beda-beda dan nggak bisa disamain dan ya diterima aja gitu. Enak banget ya gua ngomongnya, tapi ya gitulah, karena ini apa yang buat kamu awesome kan, keren, hidup kamu tuh keren gitu. Jadi ya udah gitu. Lead your metamorphosis, memimpin metamorfosis kamu, memimpin. Lucu ya karena 2 ini kayak death card sih, karena metamorfosis tuh kadang kan dia berubah bentuk, perubahan. Ini juga termasuk perubahan. Entah kalian orang yang memimpin sebuah perubahan atau kalian merubah cara pandang, merubah gaya hidup, atau dari ulat jadi kupu-kupu kan ada prosesnya. Prosesnya tuh mungkin panjang dan mungkin nggak cepet, dan mungkin ada pembentukan kembali dan mungkin agak berusaha. Karena ini light unexpected ini kan the tower ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak disangka-sangka, mungkin kalian tuh orangnya susah disangka, unexpected gitu loh, tiba-tiba datang gitu. mungkin kan lumayan impulsif ya orangnya ya kadang, tiba-tiba kamu kenapa gitu. Atau kalian mungkin suka gonta-ganti warna rambut lah, bisa jadi. Atau mungkin kalian dulu sukanya ini, ternyata kalian tuh sukanya ini. Kamu suka ini? Serius gitu. Tapi kadang juga
lumayan konservatif, lumayan tradisional. Mungkin kalian orangnya sudah menikah, atau mungkin kalian orangnya berada di tata kehidupan yang benar gitu kan ya. Meskipun kadang lumayan tidak disangka-sangka gitu, tapi kadang ya lumayan konservatif, lumayan tradisional, lumayan percaya pada mengikuti hukum lah. Misalnya bukan berarti bukan berarti bukan berarti itu tidak bagus, atau menjadi yang tidak konservatif itu jelek atau gimana. Tapi ya orang-orang kan beda-beda gitu kan, jadi ya udah gitu. Move beyond intention to believe, bergerak ke intensi untuk percaya. Bisa jadi kalian orang yang lumayan banyak kasih pencerahan ke orang-orang. Oke, orang yang mungkin dipandang untuk mungkin cara pikirnya yang baik, yang mungkin lain dari yang lain, buat orang tidak percaya, wow gitu kan. Kalian bisa mungkin jadi healer juga, atau mungkin kalian bisa nyembuhin orang. Bukan berarti nyembuhin orang sih, bisa jadi iya, tapi mungkin kalian bisa memberikan pendapat kalian yang mungkin bisa membuat orang lumayan tercerahkan, atau membantu orang lain gitu, mungkin membuat orang lain terbantu secara sadar atau tidak gitu mungkin. Oke, tapi ya itulah, ya itu saja dari saya teman-teman. Semoga kalian suka dan semoga ini membantu dan resonate. Kalau tidak resonate silahkan pilih paling lain, oke? Dan kalau begitu silahkan like, comment, share, subscribe channel ini video ini, apapun itu. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton, sudah membantu, supportnya apapun itu jenisnya. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih, oke? Dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye. File nomor 3, atau bagi kalian yang memilih gambar nomor 3, ini akan menjadi reading kalian. Ini akan menjadi reading kalian tentang apa yang buat kalian keren, oke? What makes you awesome? Oke, awesome tuh keren kan ya? Apa yang membuat kalian itu keren, guys? Apa itu yang membuat kalian keren? Entah ini bagi orang-orang, bagi diri kalian sendiri, atau bagi spirit guide kalian, atau higher self kalian, atau gimana. It's okay, whatever, atau kebenarannya dari semesta atau gimana. Mari kita lihat apa yang buat file nomor 3, orang-orang milih gambar nomor 3 keren. Oke, apa yang buat orang-orang memilih gambar nomor 3 atau file nomor 3 keren. Senang deh bisa shuffle kartu lagi ya, meskipun saya sebenarnya sering main lumayan sering, tapi senang shuffle. Kita punya Two of Wands planning. Kita akan buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena pal nomor 1 begitu, jadi pal nomor 2 saya buat begitu, jadi pal nomor 3 pasti saya buat begitu juga. Maksudnya kemungkinan, oke? Tapi mari kita lihat bagaimana ceritanya bagaimana kartunya akan bekerja, oke? Tapi ya begitu, saya akan ambil kemungkinan besar semuanya tegak, oke? Karena ya begitu. Saya lebih prefer begitu ya. Agak malas sih sebenarnya kalau baca terbalik, entah kenapa gitu ya. Oke. Kita punya judgment, action, aksi. Waktunya beraksi. Hey, yang ada di sana, yang ada di sini, semua ikut bernyanyi. Mungkin kalian oke. Orangnya lumayan babbling ya, karena saya lumayan agak cerewet juga ada sana. Oke, kita punya Knight of Pentacles, trust,
percaya. Mungkin kalau orangnya seperti itu, bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Ambil saja yang resonate, tinggalkan yang tidak, oke? Kita lihat. Mantap ya, kalian punya kartu nih kemana-mana, oke? Jatuh terus. Page of Swords Education, edukasi. Sabarkanlah diri itu, oke? Mungkin kalian orangnya suka jalan-jalan kemana-mana. Kalian suka orangnya lumayan nggak mau ngomong pencicilan sih, cuma mungkin orangnya nggak bisa diam gitu, lebih tepatnya mungkin. Oke. Lumayan cerewet juga tuh, banyak ngomong gitu kan. Come on. Kita punya bottomnya Knight of Wands, immaturity, ketidakdewasaan. Aduh, aku mau ngaku. The Magician skill, the High Priestess inner voice, suara dari dalam. Oke. Dengan immaturity, back of the decknya sebagai energi paling besar, maksudnya energi overall, keseluruhan sih biasanya ya. Immaturity, mungkin kalian mungkin ada yang beranggapan kalian tuh kurang immature, kurang mature, tidak terlalu dewasa, mungkin entah dari, sebenarnya bukan tidak terlalu dewasa sih, mungkin kalian tuh kadang bisa jadi dibilang player, entah bagi cowok atau cewek, mungkin gonta-ganti pasangan lah, entah mungkin kalian tuh orangnya passionate lah, suka mengejar sesuatu tuh dengan passion, dengan tanpa mikir panjang, ayo gitu kan, ayo kuy gitu kan, mau kemana ke sana, oke. Gitu kan, suka happy, suka main, suka enjoy life gitu kan ya, begitu guys. Bukan berarti kalian benar-benar immature ya, mungkin secara keseluruhan seperti itu, lebih senang bersenang-senang lah, lebih senang happy go lucky kayak gitu kan, jadi begitu. Tapi di sini kita punya planning, good, oke. Jadi mungkin kalian orangnya lumayan perencana ya, suka merencanakan sesuatu terlebih dahulu. Entah mungkin kalau kalian mau melakukan sesuatu, kalian lebih nggak mau kayak menyia-nyiakan waktu atau menyia-nyiakan hidup, bisa jadi. Oke, jadi kan kayak ayo, kalau kalian mau lakuin sesuatu tuh ayo kita lakuin gitu. Kok nggak itu ya, nggak fokus ya, sorry guys. Oke. Fokus lagi, ntar guys, saya bikin rata bentar. Oke, apakah rata sudah, belum kah? Oh my god. Oke, anggap aja lah ya rata. Oke. Planning, merencanakan sesuatu sebelum melakukan, tapi itu kan ya yang buat kalian tuh melakukan aksi gitu kan, berencana melakukan aksi. Ini kayaknya lumayan berhubungan sama apa yang mau kalian lakukan kayaknya, apa yang mau kalian, entah kalian, wow, ini lumayan spiritual sih orang ini ya, kalian maksudnya, orang ini kalian maksudnya, kayaknya kalau kalian melakukan sesuatu tuh kalian ndak cuma berserah gitu kan, ndak cuma ya udahlah, yang ngatur tuh Tuhan gitu, gua nggak ngelakuin apa-apa deh gitu kan biasanya begitu kan ya. Kadang nggak semua juga sih, kadang, tapi kalian tetap ada berusaha sebisa mungkin dengan planning. Bisa jadi kalian ya saat planning ini mungkin belajar dulu, apapun yang kalian bisa lakukan, apapun yang kalian bisa belajarin, kalian coba belajarkan kalau misalnya nih kalian, kalau misalnya mau jadi komikus, nggak tahu kenapa itu kepikiran jadi komikus, mungkin kan orangnya gambarnya tuh nggak terlalu hebat gitu kan, jadi mungkin kalian kayaknya aku tuh mau jadi komikus cuma aku nggak yakin, tapi nggak apa, aku pasti bisa gitu kan, gitu.
baru mungkin kalian coba gitu kan. Tapi mungkin kan pertamanya tuh oke, aku kayaknya kurang hebat gambar, jadi mungkin kalian entah apply untuk daftar untuk eskul atau pelajaran menggambar lah, atau pelajaran menulis kah, atau apakah gitu kan. Kalian action gitu. Nggak, kebanyakan orang tuh mungkin kepikiran overthinking, terus mungkin kayaknya nggak bisa deh gitu kan. Kalian tetap mencoba gitu loh, kalian tetap berusaha gitu, kalian tetap ayo aksi, ayo melakukan, tetap pergi gitu loh dengan passionate kan. Knight of Wands kan begitu ya, dia apapun itu dia lakukan, coba ya, happy go lucky gitu. Makanya kayak trust kan kayak kalau bisa ya bagus, kalau nggak bisa ya udah gitu. Aku berserah aja gitu kan. Setelah mencoba segala macamnya, aku berserah, aku belajar sebisa aku. Dan dengan kalian melakukan hal itu gitu kan, saat kalian planning, ayo mencoba dan percaya, kalian lakuinnya, kalian belajar misalnya, kalian mendapatkan banyak pengetahuan, entah dari planning tersebut lah, atau dari masukan dari orang lah, saat kalian mengambil keputusan tersebut gitu. Dan mungkin dengan hal itu, dengan kalian banyak belajar atau apapun itu, kalian lebih skillful gitu loh, kalian banyak talenta yang mungkin tidak banyak orang tahu, atau kalian tidak banyak ngomongin ke orang-orang gitu. Secara tidak sadar kalian tuh punya banyak skill, entah itu membantu atau tidak ya, saya tidak tahu, karena banyak skill. Skill itu kan banyak ya, skill untuk mendengarkan orang lah, skill untuk menulis ya dengan komikus, gambar, skill untuk entah uh, bikin orang ketawa lah misalnya lah, jadi komedian lah, apalah, secara tidak langsung gitu kan. Jadi begitu. Dan dengan kaget sih saya dengan inner voice High Priestess nih, Pisces. Ini kadang orang ngomong Gemini sih, bisa jadi ini, soalnya ini juga ada Two of Wands, tapi Two of Wands sama Wands api ya, entahlah, pokoknya begitulah ya. Dengan trust sama inner voice ini kan sangat-sangat universe sekali ya, sangat alam semestaan sekali ya, alam semestaan sekali gitu. Jadi bisa jadi kalian tuh orang yang inner voice, ya udahlah, percaya aja apa yang aku rasa bener gitu, aku lakuin. Semoga dibantu juga sama Tuhan atau alam semesta, ataupun yang kalian percayai gitu kan, dan kalian lakukan. Dan kalian tuh sabar, Knight of Pentacles tuh sabar. Bisa jadi kalian tuh secara tidak sadar tuh meningkatkan intuisi kalian dengan kalian tuh berserah, percaya, yakin gitu. Keren sih. Oke. Dari pertamanya yang happy go lucky, yang mungkin immature, mungkin ini perjalanan immaturity kalian menjadi maturity, oke? Perjalanan yang mungkin dari orang-orang bilang, atau dari kalian sendiri merasa tidak dewasa menjadi lebih dewasa, bisa jadi pembelajarannya untuk mengambil keputusan sendiri lah misalnya, untuk menjalani atau untuk mengejar keinginan, mimpi atau apapun itu, bisa jadi. Kan bisa banyak hal ya, bisa apapun itu. Secara umumnya begitu aja guys ya. Oke. Nah, kita lihat lagi dari oracle untuk detail lebihnya lagi, apa yang membuat tanggal nomor 3 ini keren. Entah di mata siapapun itu, apapun itu jenisnya, oke. Binatang pun bisa. Kan saya jadi agak-agak lumayan open ya, lumayan carefree, lumayan luas, nggak kaku gitu. Soalnya kan saya kadang biasanya gimana kan, kadang juga bisa begini sih, tapi ya lihatlah. Oke. Oke. Saya ada lihat Soul on Fire ya, file lain ada dapat juga sih, cuma ya kayak itu api, kayak berapi-api gitu loh, kayak suka, api itu kan kayak semangat banget gitu kan, kayak semangat hidup gitu loh, kayak suka jumping kesana kemari,
Gitulah. Enggak. Oh, what do you really want? Ini agak ke reverse ya, tapi ya udahlah ya. Nomor 27. Nanti kita baca artinya reverse dan tidak reverse pun kita baca. Oke. Terbalik atau tidak terbalik pun kita baca. Oke, mari kita lihat lagi apa yang membuat tang nomor 3 ini keren. Orang-orang yang milih gambar nomor 3 ini keren. Raw intention. Intensi atau keinginan yang masih awal-awal. Nomor 22. Masih baru. Kita punya one step ahead is all needed. Satu langkah ke depan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan. Nomor 41. Mari kita baca apa? Nomor 27. Maaf ya guys, saya tidak pakai kacamata sih, jadi agak-agak ya begitulah ya. Nomor 7. Menemukan clarity, kejelasan dan tujuan. Uncovering itu melihat kenapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan. Menyederhanakan atau melihat apa trajektori kamu. Saya tidak tahu apa itu trajektori, oke. Menikmati perjalanan, merasakan hasil di kemudian hari sekarang, dan mengetahui bahwa mereka akan datang untuk kamu. Oh my god, so sweet banget sih kalian ya Tuhan. Bisa untuk memisahkan atau memutuskan atau mengambil keputusan atau membedakan antara mana yang orang lain mau untuk kamu dan mana yang kamu benar-benar mau untuk kamu sendiri. Apa yang jiwa kamu tanyakan untuk kamu lakukan, mendalami intuisi kamu, mendalami lagi maksudnya mengaktifkan intuisi kamu tuh aktif gitu lah pokoknya. Guidance tuh arahan dari malaikat-malaikat, penjaga-penjaga atau spirit. Okay. Self care message ini yang reverse ya. Dia jadi self care. Bekerja terlalu keras ya ke ide yang abstrak. Wow, oke. Ini ide awal juga loh. Oke. Tidak tahu kapan kamu akan mendapatkan goal kamu, melewati kebahagiaan saat ini, merasa tersesat atau bingung, tidak merasa terpenuhi, menjadi tidak yakin atas apa yang kamu akan kemana kamu pergi, sebuah kesempatan untuk kembali searah ke perjalanan hidup dengan tujuan jiwa kamu. Oh my god, so sweet banget guys. 22. Mohon maaf ya, translation saya gitu lah ya. Intensi yang kamu bawa ke hidup. Kekuatan wild tuh hutan. Liar, yes. Kekuatan liar. Cinta yang tajam. Nggak jahat sih, kayak savage tuh kayak omongannya tuh tajam gitu. Gitu kan, oke. Divine intervention, oke. Intervasi dari ilahi, inspirasi yang kuat, menchannel pesan-pesan dari dunia. Jadi kayaknya kalian nih mau pergi ke soul purpose ya, kayak aku tuh di sini ngapain sih sebenarnya gitu kan, atau aku tuh habis ini mau ngapain ya, aku tuh bagusnya ngapain ya, aku tuh maunya apa sih, nah gitu. Lebih ke suka mencari, suka
lebih ke yakin akan jalan yang kamu tempuh gitu loh. Kayaknya kalian lumayan confident ya orangnya. Kayak bukan confident sih. Confident tuh maksudnya confident tuh kan percaya ya, percaya pada diri sendiri dan kemampuan diri sendiri dan percaya pada dunia atau alam semesta gitu. Itu basically trust sih sebenarnya. Dan punya kayaknya kalian tuh tahu visi kalian tuh apa. Kalian tuh kenapa ngelakuin ini bisa jadi, dan kalian tuh bisa jadi pelan-pelan tapi pasti bagus gitu. Berjalan pelan-pelan, berjalan berjalan ada progres sebisa mungkin bisa jadi begitu kan ya, tapi ya begitu. Oke, itulah yang saya dapatkan untuk kalian pada nomor 3. Apa yang buat kalian keren, mudah-mudahan ini membantu dan mudah-mudahan ini resonate. Kalau tidak resonate silahkan pilih file yang lain. Terima kasih banyak. Silahkan like, comment, share, subscribe channel ini, video ini kalau kalian merasa ini membantu. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di reading selanjutnya guys. Bye bye. File nomor 4 bagi kalian yang memilih gambar ini akan menjadi reading kalian tentang apa yang buat kalian keren. Oke, jadi silahkan kalian entah ambil snack atau minum atau ngapain kah, terserah. Kalau kalian merasa kalian butuh pendamping saat mendengarkan cerita ini, cerita yang akan saya sampaikan. Oke, reading kan kayak membacakan cerita kan ya, tapi ya it's okay. Mari kita lihat. Oke, apa yang buat tang nomor 4 orang-orang yang milih gambar nomor 4 keren? Oh, come on. Oke, kita ambil yang kebuka aja. Kita punya Three of Pentacles, Excitement, Four of Wands, Selebrasi. Oh ya, ini saya akan ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rencananya sih mau 1, 2, 3, 4 ya. Tapi ini mumpung luar 2. Apakah saya ambil nomor mana? Oh enggak, ya udahlah. Kayaknya kita bikin 6 aja deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soalnya yang lain begitu guys. Kalau kalian sendiri kan agak gimana gitu kan. Saya nggak apa sih. Tapi udahlah, samain aja. Daripada tidak. Tidak juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Kok saya agak-agak gini ya? Oke, mari kita coba. Saya mau shuffle lagi. Oke, apakah saya shuffle saja lagi? Apa yang buat file nomor 4 keren? Apa yang buat file nomor 4 keren, atau orang-orang yang file nomor gambar file nomor gambar 4 keren? Kita punya The Tower, transformasi, transformation. Oke. Wow. Kita punya Ace of Swords, understanding, pengertian. Apa yang membuat kita punya Five of Wands, chaos. Chaos tuh kayak berantakan gitu ya, kayak semeraut, kayak itulah pokoknya. Oke. Kebanyakan. Satu kartu.
Apa yang buat file nomor 4 keren? Orang-orang yang milih gambar nomor 4 keren. Oh, wow, kita lihat the sun sama inspirasi, positivity dan inspirasi. Wow, keren, cakep banget deh. Kita punya Seven of Cups, delusion, delusi. Kita punya Nine of Cups, fulfillment. Oh, ini kepenuhan. Yes, terpenuhi. Kita Trio of Pentacles, excitement, understanding, selebrasi, transformasi, understanding, chaos, tulus. Jadi kayaknya kalian nih orang yang excited, selebrasi. Ya bisa jadi kalian, apa yang buat kalian keren? Trio of Pentacles itu kan bisa jadi excitement tentang entah tentang ini, tentang dengan teman-teman kalian lah, atau kolega-kolega, atau bersama karir, teman-teman sekarir, sekerabat, ya mungkin bekerja sama kaliannya, atau mungkin teman akrab atau apapun itu, atau mungkin dengan four of wands itu mungkin dengan perkawinan atau gimana, atau sahabat atau apapun itu ya. Bisa jadi kalian senang gitu, tapi mungkin ada sesuatu yang terjadi, ada sesuatu yang tidak tersangka terjadi mungkin, atau mungkin tidak disangka-sangka datang atau terjadi. Tapi setelah itu kalian kemungkinan besar mengetahui kebenarannya. Dari situasi tersebut kalian akhirnya bisa dengan jelas mengetahui apa yang membuat kalian tuh senang, apa yang membuat kalian tuh terpenuhi. Karena dengan entah ya, kalian mungkin mengetahui tentang kenapa hal ini bisa terjadi, kenapa pemikiran negatif atau mungkin hal-hal yang tidak disangka-sangka terjadi. Apa yang buat kalian keren tuh kemungkinan besar kalian, kalau dalam dari Seven of Cups tuh bisa jadi kalian tuh punya banyak peluang. Bisa jadi kalian tuh orangnya dreamy ya, suka berimajinasi. Tapi mungkin kadang juga suka berimajinasi terhadap hal-hal yang mungkin kurang bagus, bukan kurang bagus sih, kayak hal-hal yang mungkin yang menyebabkan kesedihan, atau mungkin hal-hal yang kalian takuti lah, atau mungkin hal-hal tidak terduga lah, kayak beda gitu. Deus. Iya sih, ini kadang juga lumayan overwhelming ya. Kadang mungkin tower moment tuh, kalau misalnya ada sesuatu yang tower yang sudah dari atas tapi tiba-tiba dihancurkan terus mundur. Ini kan kayaknya intisari dari tower tuh keluar gitu. Kayaknya intisari kalian tuh keluar juga gitu loh kalau kalian terlalu banyak delusi. Kalau delusi untuk hal yang uh, tentang hal-hal yang bagus gitu kan lumayan bikin semangat ya. Tapi kadang kalau misalnya terlalu banyak ilusi atau imajinasi yang buat kalian tuh terpuruk, atau mungkin berpikir akan situasi terburuk gitu kan, untuk kedepannya misalnya, itu akan buat kalian tuh chaos, atau mungkin agak sedih atau overwhelmed juga, agak-agak kepikiran. Entah mungkin kehidupan pernikahan kalau misalnya kalian agak kurang senang, atau mungkin agak fondasi kalian, atau mungkin kehidupan rumah, atau mungkin nih apapun yang mungkin
pernah kalian alami, entah ini di masa lalu atau apapun itu, yang membuat kalian tuh agak-agak terpuruk atau mungkin agak-agak berantakan. Bisa jadi kalian akhirnya dengan hebatnya bisa membuat itu sama rata, bisa menyusun kembali apa yang sudah berantakan ini, yang Five of Wands ini menjadi teratur. Kenapa saya ngomong Four of Pentacles? Bisa jadi kalian ya lumayan menstabilkan keuangan kalian juga dengan yang saya ngomong Four of Pentacles. Uang tuh kalian simpan baik-baik, bisa jadi karena ini Four of Wands ini kan tentang rumah ya, saya lihat Four of Wands itu tentang rumah, tentang kestabilan, entah itu tentang, bisa jadi tentang pernikahan juga. 11-11 pencerahan, kadang 11-11 itu kan gerbang, tapi ya selebrasi. Bisa jadi kalian akhirnya bisa bahagia setelah mungkin apa yang kalian alami saat masa lalu. Oke, kalian bisa mengetahui dan lebih mengerti lagi kenapa mungkin kalian mengambil suatu keputusan atau hal itu terjadi misalnya. Dan bisa berbahagia lagi dengan orang-orang tercinta kalian. Entah ini mungkin kalian dulunya, kalian sih teratur ya kayaknya orangnya ya, kayaknya 1, 2, 3 ini juga teratur, baru ini juga ini. Kayaknya kalian tuh orangnya jujur, lebih suka kejujuran daripada ketidakjujuran. Nine of Cups ya, fulfillment secara emosional, kalian tuh sudah bahagia, mandiri secara emosional, maksudnya bahagia secara emosional gitu. Kalian setidaknya meskipun mungkin kalau orang ngomong nggak kayak amat gitu kan, tapi kalian tuh terpenuhi secara emosional, kalian tuh senang dengan pekerjaan kalian, kalian senang, bersyukur. Wah, Ace of Pentacles, growth, yeah, good job my pal number 4, keren. Oke, itu sih, kalian tuh stabil orangnya, kokoh, karena itu kan fondasi ya, membangun fondasi. Kenapa tower nih bisa runtuh meskipun dia tuh tinggi? Karena fondasi yang dibangun tuh nggak stabil, nggak kokoh. Jadi seperti Four of Wands nih, Four of Wands ini kan kokoh, fondasinya tuh bagus. Pernikahan tuh butuh fondasi yang bagus gitu loh kadang, makanya bisa kadang rumah juga, saya kadang lihat itu sebagai rumah, karena rumah tuh meskipun kecil tapi fondasinya bagus tuh pasti nggak bakal rubuh meskipun ada angin topan atau apapun itu gitu kan, ataupun gampang lagi diperbaiki, bisa diperbaiki dengan mudah dengan kerjasama. Bisa jadi oke, kalian mungkin agak gampang diajak kerjasama ya, enak diajak kerjasama. Orang-orang tuh mungkin senang bekerja sama dengan kalian karena, atau senang memperkerjakan kalian karena kalian tuh jujur. Jadi mungkin kadang kalau kalian naik pangkat atau bos kalian tuh senang ke kalian, bisa jadi karena kejujuran kalian, atau kalian tuh lebih mengerti. Kalian tuh mungkin bisa juga mengerti kenapa orang lain begitu atau gimana. Kayaknya kerja keras kalian terlihat kalau misalnya bos kalian tuh begitu kan ya. Misalnya kalau kalian punya bos dan mungkin entah mereka sayang lah kalian atau gimana gitu, atau pekerja sesama orang yang bekerja sama kalian tuh senang juga sama kalian punya itu, karena ya bisa begitu, karena mungkin kalian tuh juga bisa mengatur gitu loh, hal yang berantakan tuh bagus gitu. Tapi hati-hati ya guys, tetap ada batasan ya. Meskipun orang-orang suka sama kalian, mungkin ada juga yang cemburu. Kan itu sesuatu, semakin cerah matahari ada juga bayangan kan. Oke. Itulah kehidupan. Semakin tinggi dan cerah matahari, semakin panjang bayangannya guys. It's okay, masih bisa kok. Oke, apa yang membuat nomor 4, orang-orang yang milih gambar nomor 4 keren.
Apa yang buat orang-orang milih gambar nomor 4 keren? Oh, thank you. Overrate your intuition. Nomor 2. Ini high priest ya. Overrate itu apa ya? Melihat intuisi kamu. Pokoknya intuisi kamu bagus lah. Dan ya gitulah. Apa yang membuat orang-orang yang milih gambar nomor 4 keren? Saya bukannya nih tegak semua ya. Oh, terima kasih. Stop, letakkan, dan ground. Ground tuh tanah, ya itulah pokoknya. Menanam mungkin. Rise, bangkit, nomor 57. Write your intuition, stop, drop, and ground, rise. Ini kayaknya kalau kita lihat dari intuisi, dari perasaan dan feeling, oke. Kalian punya benih nih, kayaknya aku mau tanam deh, kayaknya aku mau ngelakuin ini deh, gitu kan, dari intuisi. Baru kalian tanam. Stop, drop, and ground, baru tanamannya tuh kan bangkit gitu kan, rise. Jadi bisa jadi kalian ini orang yang dari kalau mungkin terpuruk tuh, atau mungkin kalau misalnya mau memulai sesuatu tuh bisa bagus gitu loh, bisa jadi. Oke. Karena mungkin kalian mendengarkan intuisi kalian, atau bisa jadi intuisi kalian tuh bagus karena entah kalian mungkin memang dari sananya intuisinya bagus, atau mungkin sudah diasah, atau mungkin bagaimana gitu kan. Yeah. Lebih ke tahu sih inner knowingnya. Kayaknya nih aku harus stop deh. Kayaknya aku apalagi nih, stop, drop, and ground nih kan kayaknya lebih kalau misalnya kalian mengalami sesuatu yang tidak terduga gitu kan. Kalian mungkin kaget, terus kalian stop. Entah kalian meditasi dulu kah, atau mungkin kalian mendengarkan podcast atau apapun itu yang bagus lah, entah apapun itu. Dan kalian bisa menjadi grounded lagi. Grounded tuh kayak tenang gitu loh, kayak lebih ada di dunia ini, nggak ngawang-ngawang kebanyakan mikir atau gimana, lebih present, lebih hadir di dunia, lebih sadar gitu ya. Ground ini dia tumbuh, dia bangkit gitu ya. Kalau misalnya kalian terpuruk nih, bisa jadi kalian tuh bisa bangkit menjadi sesuatu yang baru, atau menjadi orang yang baru, atau menjadi pribadi yang mungkin sama tapi juga berbeda, lebih kuat lagi. Karena ini dengan tanaman ini kan, tanaman tuh kan butuh kesabaran ya. Jadi kan juga kalian orangnya secara tidak langsung juga sabar dengan kalian bangkit atau mengalami sesuatu yang tidak terduga, atau dari delusi-delusi itu, pikiran-pikiran kalian mungkin ya lebih ke aku bisa. Nah kan kita punya tower juga nih, light in the expectant. Jadi kalian ini bisa jadi kalian tuh bangkit dari keterpurukan. Stop, letakkan. Oh iya, bisa jadi kalian tuh juga orangnya itu melepas beban. Stop, ayo lepaskan semua bebannya, dan lebih present, lebih sadar di saat ini gitu. Nggak mungkin ada pikiran, mungkin ada ketakutan atau ada di pikiran atau apa. Lebih present. Dan maka itu kalian punya intuisi itu bagus, karena kalian lebih, karena kadang penjaga-penjaga kita tuh kan berkomunikasi, atau kita bisa mendapatkan apa yang bisa kita, intuisi kita tuh lebih mantep pas kita tuh lebih sadar gitu loh, lebih ke saat ini, lebih enggak, lebih sadar, lebih enggak
melakukan dua hal sekaligus atau gimana gitu, lebih sadar aja gitu. Kalau misalnya kalian makan nggak terdistract. Oke, bisa jadi kalian tuh orangnya fokus juga seperti itu. Mungkin itu juga yang disukain oleh orang-orang, bisa jadi. Oke, dan ya itu saja yang saya dapatkan untuk kalian pada nomor 4. Semoga ini membantu dan semoga ini resonate juga. Kalau ini tidak resonate, silahkan pilih file yang lain, atau kalau kalian tertarik juga dengan file yang lain, silahkan pergi ke sana. Terima kasih banyak. Silahkan like, comment, share, subscribe channel ini, video ini. Terima kasih banyak. Terima kasih atas dukungan kalian apapun itu. Saya sangat bersyukur dan sangat menghargai hal tersebut. Dan ya, sampai jumpa di reading selanjutnya guys. Bye.